dari suatu stres yang berkepanjangan. Oke, kembali saya. Burnout adalah hasil dari suatu stres yang berkepanjangan. Sehingga sedangkan stres itu sendiri adalah kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, stres itu adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar, ketegangan, karena adanya ketegangan. Jadi kalau KBBI menyatakan stres itu berhubungan dengan kekacauan emosional dan mental. Dan nanti ketika kita bicara burnout, itu kemudian berhubungan juga dengan fisik. Itulah yang sering kita sebut kemudian psikosomatis, artinya akibat fisik, akibat psikologi, emosional, mental itu berkaitan kemudian dengan fisik. Nah, kalau beberapa kemudian apa itu stres? Dalam studi kemudian saya simpulkan secara umum adalah dihasilkan oleh banyaknya tekanan yang menuntut fisik tubuh kita itu secara mental dan fisik. Nah, dari satu studi yang dari Baron dan Greenberg, dia menuliskan kemudian hubungan antara stres dan burnout itu seperti ini. Jadi stres yang intens, yang terus-menerus dan berkepanjangan itu menghasilkan burnout. Oke. Jadi tidak sama, tidak identik, tidak selamanya stres itu adalah burnout. Nah, apa itu burnout? Stres dalam pekerjaan, kalau tema kita hari ini, yang intens itu terus-menerus dan dalam berkepanjangan itu memunculkan burnout. Burnout itu kemudian ditandai dengan 4 hal, kata Baron dan Greenberg. Ya, yang pertama itu semua tentang kelelahan. Yang pertama kelelahan fisik. Secara fisik kita lelah, tidak berdaya. Walaupun awalnya emosional dan mental. Tapi secara fisik kemudian kita terganggu. Tentu emosional kita terganggu, ada perasaan nggak sanggup, nggak berdaya, ada perasaan mau menyerah. Bahkan dalam tingkat yang lebih dalam kemudian ada depresi, kelelahan mental, dan ini berhubungan kemudian dengan sikap. Lalu perasaan tidak berharga. Apa-apa perasaan kita tidak penting, tidak merasa kita tidak berharga. Itu betul-betul kemudian burnout menyentuh identitas kita. Nah, teman-teman, apa akibatnya dalam pekerjaan? Tentu ketika Baron dan Greenberg berbicara tentang berhubungan dengan pekerjaan, maka akibatnya adalah penurunan kinerja. Kinerja akan sangat pengaruh dan efek negatif lain. Maka karena burnout itu asalnya dari stres yang berkepanjangan, yang intens terjadi terus-menerus, maka teman-teman, mari kita mulai ketika kita belajar manajemen, bagaimana supaya kita tidak burn out, maka penting kemudian kita tahu sumber stres. Apa itu yang menyebabkan stres? Dan bagaimana mengatasinya supaya kita tidak sampai burn out. Nah, teman-teman, sebelum kita tahu sumbernya, nah perlu dulu kita ketahui stres adalah suatu fakta kehidupan yang tidak terhindarkan. Saya ulangi, stres suatu fakta kehidupan yang tidak terhindarkan. Sehingga ini menolong kita. Biasanya kita di tempat pekerjaan, selalu pikiran kita, kalau masih ada kemungkinan untuk pindah kerja, ya pindah. Udah nggak tahan di sini. Tapi kalau polanya jawaban kita ketika stres adalah selalu pindah kerja, nanti di sana akan lebih baik. Kita akan kecewa. Kenapa? Di sana pun kita akan mengalami stres. Jadi tidak ada tempat yang tidak stres. Dan Alkitab menegaskan hal ini. Kitab Pengkhotbah berkata, Kitab Pengkhotbah mengatakan seorang pengkhotbah yang diyakini adalah Salomo yang oleh semua usahanya bisa memperoleh semua apa yang diimpikan oleh manusia di bawah kolong langit ini, kemudian dia berkata dengan frustrasinya, semuanya usaha menjaring angin. Maka dia katakan di bawah matahari ini stres pasti ada. Oke, stres pasti ada.
Apakah ini hanya berbicara tentang perjanjian lama? Tidak. Di perjanjian baru Rasul Paulus menegaskan. Di dalam Roma dia katakan kita hidup, semua makhluk termasuk orang percaya hidup di dalam mengeluh karena penderitaan zaman ini. Kita semua meratap. Jadi kita tidak terhindarkan. Bahkan secara jelas dikatakan, apakah kemudian orang-orang Kristen terhindar dari sakit bersalin? Itu gambaran penderitaan, pergumulan hidup itu selalu digambarkan dengan bersalin, itu pesakit. Oh tidak, orang Kristen pun akan sakit bersalin. Lalu dikatakan di 2 Korintus 5, sementara kita masih di dalam kemah tubuh ini, ya pasti kita akan mengalami stres. Jadi penting untuk menyadari ini. Tidak ada jalan keluar lain, selalu kemudian pola pikir kita adalah cari kerja di mana tempat gak ada stres, gak ada. Nah, saya kutip beberapa apa yang dikatakan saya simpulkan beberapa yang dikatakan oleh Bank dalam artikelnya stres. Saya coba terjemahkan. Stres itu bahkan kemudian dikatakan sama pentingnya di dalam kehidupan sebagaimana kita makan dan berkomunikasi. Tanpa stres, kita tidak akan pernah menyadari atau menghargai keterbatasan-keterbatasan kita. Dan karenanya kita tidak akan pernah mencapai tujuan-tujuan kita, sasaran-sasaran kita tanpa stres. Kemudian dikatakan berada di bawah suatu pressure, stres, baik itu yang disebabkan oleh ekspektasi diri sendiri, nanti kita akan lihat sumbernya, maupun yang disebabkan oleh pihak luar, eksternal, itu baik, merupakan bagian integral dari kehidupan, bagaimana kita merespon pergumulan dan tantangan kehidupan setiap hari. Maka menarik kemudian dia menuliskan teman-teman, mau merindukan, menginginkan suatu keberadaan tanpa stres, itu berarti kita menginginkan kematian. Menarik ya. Kenapa? Ya hidup ya pasti stres. Jadi kalau mau rindukan nggak ada stres, ya mati itu namanya. Nanti kita kan, di Alkitab kan ngomong, tempat nanti sudah sembuh penyakitmu, nggak ada lagi penderitaan, nggak ada lagi stres. Kalau kita sudah mati. Nah, itu tentang stres, suatu kenyataan. Sekarang saya mau sedikit melihat beberapa studi apa itu stres kemudian. Sedikit aja teman-teman. Stres itu kata Hans Shelley, dia mengatakan adalah stres itu kayak respons dari tubuh kita pada suatu tuntutan yang dilakukan kepadanya. Nah, apakah semua tuntutan? Nanti kita akan lihat. Jadi suatu respons secara universal sebagai bagian integral atas suatu tuntutan. Nah, ada 3 fase yang biasanya kita alami. Ada alarm, tentu kayaknya kita merasakan, wow, udah nggak ada satu tuntutan nih, nggak kuat. Kemudian biasanya kita melakukan perlawanan, resistance, tetapi kemudian kita habis. Dan ketika kita habis itu, ketika kita mengalami kelelahan itu, maka disitulah kemudian psikosomatis. Ada fisik, secara fisik terganggu. Kemudian tekanan darah, sakit, dan apa yang paling pengaruh biasanya teman gastro itu. Kenapa? Asam lambung. Asam lambung naik. Nah, ini disorder yang kita alami dan menjadi bagian dari kehidupan. Nah, saya kutip dari seorang dari Universitas Islam Yogyakarta, dia mengatakan begini, stres. Apakah semua tuntutan? Tidak. Stres dialami ketika suatu situasi dirasakan atau kita nilai melebihi kemampuan atau kapasitas kita, sumber daya kita. Tuntutan itu kayaknya lebih dari kemampuan kita. Jadi stresor, nah stresor apa artinya? Stresor itu sumber atau yang menyebabkan stres itu dapat bersifat eksternal, disebabkan oleh pihak luar, lingkungan, orang lain, tetapi juga internal kita. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian dia menyatakan stres psikologis adalah hubungan antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu itu
Oke, kita nilai melebihi kemampuan atau sumber daya yang kita miliki dan akan mengancam kesejahteraan kita, individu tersebut. Itulah stres. Nah, bagaimana kemudian dia menjadi burnout? Apa fenomena yang kita perlu sadari ketika stres itu yang merupakan bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan kita. Sekali lagi, bagian yang tidak terhindarkan. Tetapi ketika kita tidak manage dengan baik, itu bisa membawa kita kepada burnout. Apa tanda-tandanya? Nah, ini dia tanda-tandanya. Tanda-tanda yang akan menuju kepada kemudian burnout atau merusak. Stres itu merusak. Yang pertama, kita kehilangan interest. Jadi ketika bekerja kita kehilangan perhatian, kita kehilangan minat, kita kehilangan gairah, kita kehilangan. Mungkin kita masih mengerjakannya, tetapi kita kerjakan memang mechanical. Kemudian yang kedua, kelelahan itu berlanjut. Wah, jadi seperti ada kelelahan yang tetap. Bahkan eskalasinya meningkat, makin terasanya makin lelah. Lalu biasanya ini dia. Hati-hati ketika kita gampang sekali erupsi dari kemarahan. Nah, jadi kita harus sadari di mana masa-masa kita mengalami kayaknya kita kalaupun kita kerjakan karena tuntutan, sebenarnya kita tidak punya minat lagi, tidak punya perhatian lagi, tidak punya gairah lagi. Mechanical. Kemudian ada kelelahan, mengeluh terus, kelelahan yang tetap dan biasanya disenggol dikit meledak amarah. Nah ini kemudian beberapa indikasi ini menuju kepada burnout. Nah sekarang kita masuk kepada dunia kerja kita. Apa sih? Nah teman-teman apa dunia kerja kita harus akui stressful work. Ini yang kita alami. Nah, apa aja itu? Teman-teman bisa mendaftarkan pekerjaan rutin, monoton. Nah, teman-teman, semua yang bersifat rutin, betapapun itu menggairahkan, itu membunuh. Jika kita tidak nanti kita akan lihat, kita tidak melihat raw spirit di dalamnya, maka pekerjaan-pekerjaan itu begitu membunuh. Wow, teman-teman pasti bisa merasakan apapun pekerjaan. Bahkan jangankan hal-hal yang sering kan kita pisahkan, hal-hal yang istilahnya walaupun saya nggak suka dengan memisahkan itu. Buktinya nanti kalau bisa sharing, buktinya sering sekarang mereka melihat saya, dulu saya bekerja di sekuler. Oh enggak, itu sama-sama panggilan Tuhan. Nah, tetapi teman-teman bahkan pekerjaan-pekerjaan yang kita sebut rohani pun seperti saya saat ini apalagi semasa pandemi ini bisa berkhotbah 3-4 kali sehari. Dan itu membunuh. Rutin. Wah, persiapan khotbah lagi. Rutin. Bahkan hal yang rohani pun itu begitu membosankan. Kemudian deadline. Wah, ini dia. Apalagi kalau kita orang-orang yang kalau ada jendela jauh hari ya, ada di teman yang nggak tahu menempatkan kapan waktu yang baik, lalu semua kayaknya deadline di hari yang sama. Menumpuk dan tak henti-henti. Belum selesai deadline yang satu, muncul pekerjaan, tugas yang baru. Kemudian ini dia, ekspektasi, remunerasi yang tidak sesuai dengan beban kerja dan ekspektasi kita. Kita pikir kita terlalu dikerjakan bagaikan kuda. Overtime, lembur, seolah-olah pekerjaan kita membuat bahwa kita tidak punya sisi hidup lain. Hidup kita hanya pekerjaan kita. Kenapa? Dipaksa overtime terus. Menanggung tanggung jawab moral yang besar. Apa ini? Dalam banyak hal. Apalagi beberapa kita ada yang disebut sandwich, generasi sandwich. Generasi sandwich adalah generasi yang kita bertanggung jawab untuk anak-anak kita atau adik-adik kita. Kita juga masih bertanggung jawab untuk orang tua kita.
ekspektasi dari orang tua kita. Wah, generasi sandwich yang tertekan oleh tuntutan dari orang tua dan juga tuntutan keluarga kita sendiri, tuntutan pribadi. Apalagi di tempat kerja lingkungan kita diperlakukan dengan tidak adil. Lalu kita merasa ada banyak kecemburuan, like, dislike. Wah, seharusnya bukan dia yang dipromosi. Seharusnya mengapa dia? Nah, ini hal-hal yang begitu membawa stressful work. Lalu dealing dengan orang yang sulit. Coba bayangkan teman-temanku, kalau atasan kita langsung adalah orang yang sangat-sangat kita tidak suka secara karakter. Dan ini realita yang kita hadapi. Nah, Baron dan Greenberg, kemudian saya kutip kembali, dia menyimpulkan hal-hal ini, teman-teman bisa membuat daftar khusus untuk bekerja itu dalam 3 hal. Yang pertama, mengapa stressful work dan bisa bawa burnout? Beban kerja kita lebih besar daripada yang seharusnya. Baik itu pemikiran kita maupun realita. Beban kerja. Sekali lagi, baik itu anggapan kita maupun mungkin realitas sedemikian. Yang kedua, tidak mendapat apresiasi. Itu tadi, remunerasi, kita tidak pernah dihargai, lalu kemudian masuk kepada perasaan merasa tidak cukup diapresiasi sehingga frustrasi dengan pekerjaan. Kayaknya semua yang kita lakukan salah. Ini apresiasi tidak hanya dalam soal uang, dalam banyak hal. Kemudian dinamika disfungsional di dalam pekerjaan. Nah, teman-teman, kita diacuhkan. Rekan kerja atau kita betul-betul orang yang kita nggak suka, toksik banget. Atau ada banyak hal yang nggak berjalan. Suasana kerja nggak benar. Ada dinamika disfungsional di tempat kerja. Sekarang kita masuk kepada bagian berikutnya. Lalu, ini realita. Sekali lagi, ini sesuatu yang tidak terhindarkan. Sekarang kita masuk kepada lalu bagaimana kita mengelola stres itu. Teman-teman, saya kembali lagi kepada penyebab stres itu muncul dari 2. Eksternal, lingkungan yang biasanya kita sebut perubahan, atau ekspektasi, berhubungan dengan ekspektasi. Itulah dari dalam kita. Ekspektasi kita. Nah, bagaimana mengelola stres, teman-teman? Saya kutip apa yang dikatakan oleh David Allen, sebagian besar stres yang dirasakan orang, menarik tadi. Stres dikatakan karena terlalu banyak bekerja. Tapi sebagian besar stres yang dirasakan orang bukan karena terlalu banyak yang harus dilakukan. Tetapi memang ia tidak menepati apa yang telah dia sepakati, apa yang telah dia anggap benar pada awal. Saya ulang sekali lagi. Sebagian besar stres yang dirasakan orang di dalam pekerjaan bukan karena harus melakukan banyak hal, tetapi memang dia tidak menepati apa yang dia telah sepakati dengan dirinya tentang bekerja pada awal. Maka teman-teman, seperti saya katakan tadi, maafkan hari ini saya tidak terlalu banyak bicara tentang healing atau bagaimana kemudian pulih stres psikologi yang memang sangat berhubungan dengan latar belakang saya. Yang pertama, manajemen stres. Semua itu kita akan pikirkan hal yang paling mendasar. Pikirkan ulang secara jernih identitas dan panggilan kita. Sekali lagi, pikirkan ulang secara jernih identitas dan panggilan kita. Mengapa mulai dari situ?
Dari sanalah kemudian kita akan bisa tahu secara benar apa itu kerja. Mengapa saya harus lembur? Mengapa saya harus ekspektasi ini? Mengapa saya harus melakukan ini? Mengapa saya harus bertahan? Mengapa penting kemudian? Jadi dengan kata lain, pikirkan ulang secara jernih identitas dan panggilan kita. Inilah dasar dari manajemen stres di dunia kerja adalah memikirkan teologi kerja. Teologi kerja, memikirkan kerja itu secara benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa penting teologi of work? Teologi kerja yang benar. Nah, yang pertama, hari ini saya tidak akan banyak bicara tentang teologi kerja memang, tapi saya akan tunjukkan bahwa mengapa yang pertama kita harus terus sadar sepenuhnya makna bekerja. Ingat, bekerja adalah menempati sebagian besar kehidupan kita. Benar ya? Boleh dikatakan sebagian besar hidup kita adalah tentang kerja kita. Maka kita harus penting mengetahui mengapa bekerja, makna bekerja. Dan Alkitab mengatakan, nah ini dia, Alkitab mengatakan bekerja bukanlah, utama bekerja bukanlah pemenuhan kebutuhan hidup dan keinginan-keinginan kita. Saya ulangi. Alkitab menyatakan bekerja bukanlah untuk pemenuhan, sekedar pemenuhan kebutuhan hidup kita. Atau keinginan-keinginan kita. Inilah yang membuat kemudian bekerja itu begitu menekan. Kenapa? Mengapa bekerja? Saya harus bekerja, saya harus bertahan di situ. Saya harus overtime untuk memenuhi kebutuhan saya dan keinginan saya. Kerja hanya sebatas itu. Tetapi Alkitab menyatakan sejak dari awal bekerja adalah identitas kita, eksistensi kita yang menyatakan mengapa kita diciptakan dan mengapa kita ditebus oleh Tuhan. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Mari kita buka Alkitab kita, Efesus 2 ayat 10. Wah, ini identitas, bicara tentang identitas dan mengapa saya ada di bumi ini. Mengapa saya diciptakan, mengapa saya ditebus, dan itulah artinya mengapa saya menjadi gambar Allah. Saya begitu semangat sebenarnya bicara teologi of kerja, tapi tema kita bukan itu. Tapi mari kita lihat Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini, oke, bicara identitas, siapa kita? Karena kita ini buatan Allah, ciptakan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ditebus, kita diselamatkan. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Ingat, pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang mana? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Nya apa? Bukan Tuhan. Hidup di dalam pekerjaan itu. Inilah calling. Allah mau kita dipanggil, Allah mau kita hidup dalam pekerjaan itu. Ini eksistensi kerja. Jadi kita diciptakan sebagai gambar Allah untuk bekerja. Kita ditebus, diselamatkan untuk bekerja. Jadi bekerja tidak soal bicara tentang pemenuhan kebutuhan hidup. Betul, Alkitab juga menyatakan bahwa kita akan dipenuhi kebutuhan, akan dipelihara. Tapi, tidak. Kalau kita lihat Kejadian, mengapa makna bekerja adalah ibadah, abodah, mengusahakan dan memelihara, samar, abodah dan samar. Apa artinya? Berbakti kepada Allah, tetapi ada samar untuk mendatangkan shalom bagi dunia ini. Untuk bekerja bagi kerajaan Allah. Menjadi representasi, menjadi wakil Allah. Duta Allah itu gambar Allah.
dalam mengelola pemerintahan bumi ini. Maka ini yang kedua kemudian. Teman-teman, pekerjaan. Nah, kita kemudian mempunyai perspektif yang benar tentang pekerjaan. Ingat, pekerjaan bukan Tuhan. Seringkali kita begitu takut menempatkan pekerjaan Tuhan. Kalau gua nggak bekerja, kalau saya tidak lembur, saya tidak bisa hidup. Ingat, pekerjaan bukan Tuhan. Tetapi pekerjaan juga bukan kutukan. Maafkan, ada 2 kali kutukan di situ. Bukan kutukan. Sangat penting untuk menempatkan pekerjaan pada tempatnya. Bukan Tuhan. Berarti pekerjaan bukan pusat makna hidup kita. Bukan pusat dari segala-galanya. Kalau kita berkata Tuhan adalah pusat hidup kita, pekerjaan bukan Tuhan. Tetapi kita juga menempatkan pekerjaan bukan kutukan. Ingat, kita dipanggil bekerja sebelum manusia jatuh dalam dosa. Setelah berdosa, Kejadian 3 memang mengatakan kerja menjadi susah. Yang ketiga, ini ada hubungannya semua. Yang ketiga, seringkali kita berbicara yang full time itu hanyalah orang-orang seperti pendeta, staf. Oh, tidak. Ketika kita memahami sekarang pekerjaan kita, panggilan Tuhan untuk hidupi pekerjaan kita adalah ini waktu kita bagi Tuhan. Ingat, mengusahakan Kejadian 2:15 abodah, dari situlah ibadah, full time service kita. Jadi yang sekarang yang disebut full time bukan hanya orang-orang yang hamba Tuhan. Semua kita adalah full time service. Di mana Tuhan memanggil kita? Kita harus melihat pekerjaan itu. Dan dari misi Allah, di mana kita dipanggil untuk misi Allah, menjadi misionaris Allah, dan di mana sebenarnya misi, di mana kita sebenarnya menjadi misionaris, ya di tempat Tuhan menempatkan kita, yang menghabiskan sebagian besar hidup kita tentang pekerjaan kita. Di sanalah kita menjadi misionaris Allah, memberitakan Kristus, memberitakan Injil Allah, tetapi juga mendatangkan shalom. Mendatangkan nilai kerajaan Allah, itulah nomor 5. Maka kemudian kita lihat pekerjaan kita, nilai pekerjaan kita dari sisi bahwa semua kerjaan kita adalah bagian dari pekerjaan Allah bagi dunia ini. Sekali lagi itu yang kata Timothy Keller. Nah, ini akan melihat kita bagaimana mengelola stres kemudian di dalam pekerjaan kita. Nah, secara praktis kemudian setelah kita tahu teologi of work, maka kemudian lalu bagaimana kemudian manajemen stres yang muncul dari eksternal. Nah, dari eksternal apa yang bisa kita lakukan? Jika masih dalam hal yang mungkin kita masih bisa kendalikan, itu kita lakukan. Katakan, pemimpin kita betul-betul seorang pemimpin yang kita tidak senang karakter. Maka apa yang bisa kita lakukan? Upaya apa yang masih bisa kita kendalikan, kita masih bisa sempat ngomong ke dia, maka kita nyatakan kepada dia. Tetapi tentu kita tidak bisa mengatur perubahannya dia. Maka kedua, jika kemudian tidak bisa berubah, maka kita mengurangi dampak perubahan itu bagi kita. Itu kalau dari luar.
Nah, bagaimana kalau dari dalam? Nah, semua dari dalam berhubungan dengan ekspektasi kita. Ekspektasi kita, internal kita. Maka dengan teologi of work yang benar, maka teman-teman, mari kita tidak kemudian bekerja, melakukan pekerjaan di luar batas kita. Tanpa. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal ini. Kita harus mengisi gas kita, isi bensin kita. Kemudian secara regular kita harus secara spiritual, secara psikologi, kita harus melakukan perawatan. Tetapi juga perlu istirahat dan recovery. Nanti kita akan lihat di bagian terakhir. Nah, teman-teman, mengapa saya sampai kepada bicara tentang teologi of work? Dengan kesadaran teologi of work, maka ada banyak hal yang kita pikirkan, apa yang harus saya lakukan, dan di mana saya tidak akan melakukan. Mana yang masih saya harus perjuangkan, tetapi di mana saya tidak akan memperjuangkan. Maka dari sini kemudian dari bagian pertama ini, mungkin pertanyaannya kita harus pikirkan, apakah stresor terbesar dalam pekerjaan kita? Internal kah atau eksternal? Ekspektasi kita kah? Maka kita memaksa diri kita bekerja sedemikian rupa? Atau eksternal? Apa hal-hal yang masih bisa kita kendalikan? Lalu bagaimana kita mengendalikan dampaknya bagi kita? Dan pertanyaan yang lebih mendasar, apakah kita mempunyai perspektif bekerja yang sehat sesuai dengan firman Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagian kedua tadi katanya si Byron and Greenberg bahwa mengapa bekerja itu kemudian burnout, salah satunya adalah tidak adanya apresiasi. Seperti kita tidak melihat apa-apa, tidak melihat sesuatu hal sehingga kemudian tidak melihat buah atau tidak melihat apa-apa dari hasil pekerjaan kita, atau kemudian kita merasa tidak berharga, tidak penting. Tetapi penting, mari kita awali dengan ini. Pekerjaan kita, tempat kerja kita adalah spiritual formasi, pembentukan spiritual kita dari Tuhan. Ada banyak mungkin secara remunerasi kita mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Kita tidak mendapatkan penghargaan, apresiasi dari lingkungan, supervisor kita, atau orang-orang yang di bawah kita. Tetapi jika kita melihat bahwa mengapa saya harus tetap bekerja di sini, dan itu kita layak perjuangkan, tentu kita akan bicara tentang dampaknya bagi orang lain. Tapi pekerjaan kita adalah juga spiritual formation. Maka kita perlu pikirkan ini. Teman-teman, ingat tempat kerja kita adalah tempat paling sebagian besar kehidupan kita. Maka tempat utama untuk pembentukan spiritual kita ada di tempat bekerja. Itulah sebabnya kalau nggak salah Paul Stevens ya yang mengarang buku Bring Your Soul to Work. Ada banyak orang-orang Kristen membuat satu pemisahan, dan inilah yang disebut tidak integritas, membuat satu pemisahan seolah-olah spiritual itu adalah ketika kita di perkantas, spiritual itu ketika nanti kita di gereja, spiritual itu ketika kita melakukan saat teduh disiplin rohani, dan bekerja itu adalah sekuler, duniawi. Tapi bring your soul to work, the primary location, lokasi utama, tempat utama untuk spiritual formasi di mana Tuhan membentuk kita adalah tempat pekerja kita. Maka penting kemudian bagaimana pendekatan kita menempatkan spiritualitas atau Allah di dalam pekerjaan kita. Nah, ada banyak pendekatan yang kita lakukan dan ini seringkali mungkin tidak sepenuhnya salah,
tetapi ini seringkali menyiksa kita. Apa itu? Tuhan kita jadikan sebagai istilah kita biasanya nomor satu. Okay. Maka kemudian kita membuat biasanya dalam penentuan prioritas-prioritas kita atau tujuan-tujuan kita, kita membuat urutan-urutan di dalam kehidupan kita. Contoh yang biasa kita lakukan seperti ini. Wow, Allah, kita memisahkan semua ini. Allah, keluarga, diri sendiri, baru pekerjaan. Dan seolah kemudian di pekerjaan itu kemudian suatu tempat, suatu pusat-pusat kehidupan kita, dan memang Allah nomor satu. Tapi teman-teman, salah satu buku yang Balancing Life's Demands, dia mengatakan kita tidak bisa mencapai keseimbangan dengan menumpuk urutan-urutan prioritas dalam kehidupan kita. Tidak peduli Anda mendefinisikan dan menggambarkan pendekatan Anda, bila pendekatan itu pendekatan yang berurutan, maka hal itu akan penuh kontradiksi. Kita akan stres karena umpamanya kalau kita Allah yang pertama, maka mengapa kemudian kalau kita bekerja seolah-olah wah, kita nggak menyediakan waktu bagi Tuhan di gereja, atau tidak, kita kemudian bahkan kita sering memaksa ini untuk ambil waktu untuk meninggalkan pekerjaan untuk Tuhan, seolah-olah karena urutan-urutan ini. Tetapi apa yang ini saya kutip dari salah satu Richard Lamb, menjadi murid Kristus di kehidupan nyata, Allah adalah pusat dari hidup kita. God at the center. Jadi ini tidak berbicara tentang urutan-urutan prioritas bahkan waktu kita. Tetapi di dalam pekerjaan kita, di sana Allah adalah pusat. Beda ketika kita menempatkan Allah nomor satu, bahkan nomor satu sekalipun, lalu kita membuat urutan-urutan dalam hidup kita. Tetapi semua, ada yang menggambarkan seperti ini, ada yang menggambarkan seperti pie. Semua bagian-bagian itu berpusat kepada Allah. Apapun. Mau keluarga, pekerjaan kita, gaya hidup kita, komunitas kita, God at the center. Maka ketika kita bicara pekerjaan, kita tidak pernah memisahkan God at the center di dalam pekerjaan kita. Kita tidak pernah memisahkan pekerjaan kita dari spiritualitas kita. Richard Lamb mengatakan jika hidup kita memiliki beragam pusat yang dihasilkan kompleksitas, tapi kalau God at the center, maka di sana terjadi keseimbangan. Nah, teman-teman, saya tidak akan bahas ini lebih lanjut, tapi ini mungkin menjadi pertanyaan kita. Area-area mana di dalam pekerjaan kita yang membawa berkat bagi kita, dan kemudian dari sana kita akan berangkat nanti bagaimana pekerjaan kita menjadi berkat bagi orang lain. Perlu melihat ini, teman-temanku. Oh, saya pernah bergumul ketika saya bekerja di suatu industri perbankan, dan betul-betul perbankan itu kan betul-betul atau asuransi, teman-temanku, ya perusahaan semua ininya profit. Bagaimana melihat itu sebagai bagian dari pekerjaan Allah? Sampai betul-betul saya bergumul kemudian bahwa saya bekerja di asuransi adalah bagian dari pekerjaan Allah, dan itu membawa kemudian bahwa apa yang saya kerjakan ini tidak hanya sekedar rutinitas. Lalu buah roh apa yang saya sedang terus develop, kembangkan di tempat pekerjaan saya? Terakhir, teman-temanku, bagaimana manajemen stres? Menghidupi Sabat. Ini penting. Tapi mungkin kembali kita harus mempunyai pemahaman teologi Sabat yang benar. Maafkan saya,
Yang kita pikirkan selama ini kan Sabat adalah hari Minggu. Tapi masalahnya, hari Minggu kita aktif bukan? Pelayanan itu bukan Sabat. Sabat kita katakan hari Minggu, lalu di sepanjang minggu kita mulai dari pagi sampai malam, kita aktif di gereja. Kita terus bekerja. Itu bekerja, bukan Sabat. Sabat, betul-betul apa? Dalam teologi Sabat, ya betul-betul mengambil waktu, berhenti, dan menikmati Allah. Saya ulangi. Sabat adalah berhenti dan menikmati Allah. Maka teman-teman, Sabat adalah menghidupi undangan Allah, undangan Yesus dalam Matius 11. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, teman-teman, ini bagaimana tadi seperti saya dikatakan di atas. Isi tangki bensin kita. Mengalami recovery dari Allah. Ini Sabat. Sabat ada, sekali lagi, jangan identikan dengan kita hari Minggu datang ke gereja, tapi seharian kita dengan penuh aktivitas, itu bukan Sabat. Sabat betul-betul menikmati perhentian dan menikmati Allah. Nah, kembangkan Sabat. Mungkin bagi kita nggak akan bisa Sabat setiap minggu. Kembangkan waktu, ambil waktu, umpamanya sekali 2 minggu, betul-betul Sabat di hadapan Allah. AWG, alone with God, retret pribadi. Mengambil Sabat di hadapan. Kemudian Sabat juga berbicara tentang manajemen stres. Itu adalah mempunyai margin waktu. Teman-teman kita, apa itu margin? Margin bukan batas sebenarnya. Margin adalah di luar batas, itu adalah sisa. Ada sisa waktu untuk beristirahat, bermain, dan rekreasi. Sayang sekali. Teman-teman, cuti kan sebenarnya diberikan untuk itu. Tapi sayang sekali kita di Indonesia, cuti kita gunakan untuk apa? Untuk acara-acara penting kita. Nanti kita akan melakukan cuti untuk nanti, wah malah sibuk kita. Kenapa? Nanti nikahan ini, cuti untuk apa, pesta ini. Dan teman-teman, itu bukan prinsip Sabat. Bukan prinsip dari beristirahat. Di dalam bermain dan rekreasi pun seringkali kemudian memaksa kita untuk kemudian aktivitas lagi. Bermain, rekreasi akan menjadi Sabat ketika kita betul-betul rilis dari seluruh rutinitas harian kita dan menikmati Allah. Saya akhiri kemudian dengan bagian akhir ini, teman-temanku. Wow, nggak segampang yang saya sampaikan. Tantangannya besar, betul. Manajemen stres ini tantangannya besar karena ini sesuatu bagian yang tidak terhindarkan. Tapi Alkitab terus-menerus mengungkapkan kepada kita kasih karunia jauh lebih besar. Siapa orang yang paling sibuk yang di dalam perjanjian baru yang paling tidak? Salah satunya Rasul Paulus. Tapi heran, Rasul Paulus ngalamin stres nggak? Stres. Betul-betul di 2 Korintus dia katakan terhempas, tapi nggak kehilangan akal. Wow, itu dia, nggak burn out. Betul-betul habis, tapi nggak selesai, nggak burn out. Dan di mana kemudian dia menemukan grace is greater. Teman-teman, berkali-kali kalau full time-nya Paulus adalah pemberitaan Injil, maka kita bisa lihat pekerjaan. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, pekerjaan kami sendiri, kesanggupan kami, pekerjaan Allah. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Sekali lagi, teman-teman,
Betul, ketika Rasul Paulus ini bicara tentang harta ini pemberitaan Injil. Tapi bagian ini kita harus pahami. Kalau tadi panggilan dalam teologi of work, bahwa workplace kita, tempat kerja kita adalah misi kita, maka itu adalah panggilan kita. Bejana tanah liat apa artinya? Rapuh. Tapi kekuatannya melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Dalam beberapa bagian ayat ini, teman-teman, begitu nyata satu hal yang paradoks. Dan ini kita tidak boleh pertentangkan. Lihat, bekerja keras. Tentu kita pasti bekerja keras. Ada bekerja keras. Tapi kita juga menikmati kasih karunia Allah yang menyertai. Kuusahakan, kupergumulkan dengan segala tenaga. Tapi kenapa nggak burn out? Ya? Tapi itu sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Maka teman-teman, mari kita jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kata menjauhkan diri itu bisa juga diterjemahkan dalam bahasa aslinya gagal mengalami. Yuk, mari kita tidak gagal mengalami kasih karunia Allah di dalam dunia pekerjaan kita. Mari kita tidak membuat satu pemisahan-pemisahan. Seolah spiritual itu adalah ketika kita di perkantas. Ketika kita di gereja. Di tempat kerja kita, mari kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Supaya jangan tumbuh akar pahit. Baik yang kita mulai dari diri sendiri. Dan juga akan berdampak bagi orang lain. Wow. Mari kita lihat pekerjaan kita. Hidup coram Deo. Dalam kehadiran Allah, in the presence of God. Under the authority of God. Ada kasih karunia. Tapi kita berjuang. Saya bekerja dimanapun. Sekali lagi, apapun. Mau di bengkel, mau jadi kondektur, mau jadi direktur. To the glory of God. Dan dari sana kemudian kita akan melihat. Di dalam kepekaan yang Tuhan berikan. Kapan saya harus mengambil, memperjuangkan, mengerjakan ini. Tetapi kapan saya harus berkata tidak. Kapan saya harus lembur. Tetapi kapan saya harus tegas mengatakan cukup. Kiranya kita betul-betul sekali lagi akar dari ini semua teologi of work. Untuk apa kita bekerja? Kiranya kita terus secara jujur di hadapan Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan. Saya kutip dari buku buku lama ini, buku PA lama. Ambisi yang kudus dan berkenan kepada Allah. Setiap orang perlu meluangkan waktunya setiap hari untuk menilai ulang arah ambisinya. Mengapa saya bekerja? Mengapa saya bekerja? Betulkah bekerja untuk Tuhan? Atau sebenarnya hanya untuk pemenuhan target, mimpi-mimpi saya. Dan itu akan menolong kita stres di dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Ya, baik Kak Niko, terima kasih atas sharing firman Tuhan di malam hari ini. Rekan-rekan alumni Perkantas yang dikasihi Tuhan, mungkin ada dari kita yang ingin bertanya, diberikan kesempatan. Ya, ada yang mau bertanya? Musa mungkin? Tidak ada yang mau bertanya?
Ada? Tadi katanya Kak Yanto mau tanya, Kak. Oh, oke. Silakan, Kak Yanto. Bisa aja ini Kak Deborah ini. Ya sudah dijebak jadi harus buat pertanyaan ini buat Bung Niko ini. Ya bagi saya juga sangat jelas ya, hampir saya coba mencari pertanyaan, tidak ada ini. Sangat memberkati firman-Nya pada sore hari ini ya. Mungkin Bung Niko bisa memberikan apa namanya ya, motivasi atau dorongannya. Kadangkala teman-teman di Timika ini semuanya pemburu dolar gitu. Jadi ngatur waktunya agak susah untuk terlibat di dalam pelayanan gitu ya. Apalagi kalau dia sudah aktivis ke gereja, sehingga waktu untuk perkantas itu agak susah gitu. Tapi kalau saya melihat ya Bung Niko ya, apa namanya ya, ketika kita mempunyai satu keinginan, punya kerinduan itu, maka waktunya pasti ada gitu. Ini dalam pengalaman pribadi saya. Saya tidak tahu apakah memang apa namanya, saya harus terlibat dalam pelayanan perkantas sehingga saya tidak diizinkan untuk lebih bekerja lebih jauh seperti teman-teman yang lainnya yang hampir waktu mereka diikat oleh pekerjaan gitu ya. Setelah tamat kuliah, saya sempat kerja di perusahaan, tapi masih bisa memimpin kelompok kecil. Akhirnya keluar dari perusahaan, kelola usaha sendiri, kios kecil-kecil, masih bisa terlibat. Sampai saat ini pun Tuhan kasih jabatan baru untuk mengelola sekolah, masih bisa memimpin gitu. Jadi dari pengalaman pribadi saya ini, saya bisa melihat bahwa ketika kita mau, memang ada waktu yang Tuhan, space waktu yang bisa kita atur untuk memberikan waktu di dalam pelayanan kita gitu ya. Mungkin ada trik-trik dari Bang Niko untuk jangan sampai kita terjebak dengan apa namanya ya, rutinitas pekerjaan kita sehingga kita hampir tidak punya waktu lagi untuk terlibat dalam pelayanan. Walaupun sebenarnya pekerjaan kita itu adalah pelayanan juga ya gitu. Tetapi dalam pekerjaan memuridkan atau dalam pekerjaan untuk harus menjangkau jiwa-jiwa, saya kira harus ada space untuk ke sana gitu. Gitu, Bung Nik. Terima kasih. Sebenarnya Bung Yanto sudah dengan sendirinya menjawab apa yang ditanyakan dari sharingnya dia. Tetapi teman-teman, kenapa tadi saya banyak bicara mengapa saya bekerja, teologi of work, teologi kerja. Kita harus betul-betul seperti tadi kata si anonim tadi dalam bukunya itu, kita harus betul-betul secara jujur untuk bertanya kepada Tuhan, untuk apa saya bekerja. Mengapa ada banyak hal yang kemudian kita harus jujur di hadapan Tuhan ketika kita berkata bekerja pun adalah pelayanan. Kita fokus kepada kuliah kita lalu kita bilang kan kuliah juga pelayanan kesaksian buat Tuhan. Mungkin dulu nggak terlalu jelas kita bisa membuktikannya. Tetapi sekarang kita bisa dengan baik membuktikannya. Saya pernah dijebak oleh kalau teman-teman kenal dengan Bang Peter Jacob. Dia pernah bertanya gini kepada saya waktu dulu saya bekerja. Niko, kalau kamu sekarang punya penghasilan, katakanlah ya, penghasilan untuk gampangnya ya, saya untuk gampang sekali lagi untuk gampangnya 10 juta. Dan 10 juta itu cukup buat kamu. Oke. 10 juta cukup untuk kamu, bahkan kamu bisa memberikan katakanlah persembahan 10%, lalu kamu masih bisa saving 10%. Lalu ketika kemudian mau ada ujian promosi, lalu kemudian tentu berdoa, Tuhan ini buat Tuhan dan seterusnya. Ketika kemudian benar promosi dan
gaji kita tiba-tiba naik menjadi 20 juta. Pertanyaan, berapa yang sekarang kita bisa saving? Berapa untuk Tuhan? Ya 10% dari 20 juta, ya 2 juta untuk Tuhan persembahan. 2 juta untuk kita bisa saving. Lalu pertanyaannya, coba kita kurangi 8 juta sekian kemana? Dan jawabannya tentu kita bisa tahu sendiri. Sebelum kenaikan gaji pun kita sudah merancangnya untuk apa? Dan ini membawa kita betul-betul, saya tidak mengatakan lalu kemudian semua kenaikan gaji itu berikan untuk ini. Tapi ini membawa kita kepada satu perenungan-perenungan. Betulkah kalimat-kalimat kita yang mengatakan bahwa saya bekerja pun adalah pelayanan untuk Tuhan? Betulkah kita betul-betul melihat di dunia kerja kita, saya adalah misionaris di sana? Betulkah di dalam pekerjaan saya bisa betul-betul melihat, saya adalah full-time service. Saya di sini full-time sebagaimana hamba Tuhan di gereja. Saya full-time di tempat pekerjaan saya dan bagi Tuhan. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kayak remeh, menggelitik, tapi ini membawa saya kepada satu perenungan. Iya ya, apa iya betul? Ketika saya bertanya pekerjaan saya untuk Tuhan, lalu seharusnya berimplikasi semua dong. Mengapa begitu susah kemudian untuk memberikan untuk Tuhan? Nah, kembali tadi, itu kalimat-kalimat yang perlu kita renungkan terus-menerus secara jujur. Selidiki aku ya Tuhan. Betulkah kalimat-kalimat pekerjaan ini untuk Tuhan, kemudian kita habiskan semua hidup kita untuk pekerjaan itu? Jika betul memang itu panggilan yang Tuhan berikan, secara jujur di hadapan Tuhan mungkin ya. Nah kembali tadi kepada apa yang dikatakan Kak Yanto. Saya setuju. Teman-teman saya seringkali ngomong, sama, ini prinsipnya sama. Dulu kalau kita memimpin kelompok kecil ketika mau masuk skripsi, lalu semua meninggalkan kelompok kecil kan begitu skripsi, PKK semua lupa. Kenapa jadi skripsi? Ini juga untuk Tuhan. Dan berulang ketika kita menjadi alumni, tetapi saya betul-betul mau memperjuangkan. Saya sering ngomong ketika bicara kelompok kecil. Kelompok kecil bicara, apakah engkau ada hati? Kalau engkau ada hati untuk pelayanan, maka ada perjuangan. Kalau ada perjuangan, maka ada kasih karunia Tuhan seperti dikatakan tadi. Ada waktu yang Tuhan karuniakan. Tapi kalau sejak dari awal kita ngomong, enggak, ini skripsi, nggak bisa. Ya memang nggak ada. Ini lanjutan-lanjutan semua prinsip-prinsip kita dulu. Semua, hampir semua kampus begitu kan. PKK ketika masuk tahun terakhir semua kakak lupa itu. Demikian juga dengan kerja. Jika betul-betul ada hati, pasti kita perjuangkan. Ada perjuangan. Seperti kata Rasul Paulus tadi, yang kuusahakan, kugumulkan dengan sekuat tenaga. Dan di sana kasih karunia Tuhan bekerja. Ada waktu. Saya bekerja, saya teman-teman mohon maaf ya, saya bekerja, saya ini kerja. Kenapa saya lebih nyaman untuk berkata sekarang? Kalau sejak awal saya hamba Tuhan, mungkin teman-teman berkata, ya Bang Niko sih nggak ngerasain. Benar ya? Saya bekerja mulai dari lamar koran. Saya bukan perusahaan bapak saya lamar koran. Sampai saya direktur. Ketika saya meninggalkan pensiun dini, saya direktur di perusahaan dengan karyawan 600-an orang lebih.
Ya kalau selalu bicara, oh saya sibuk di Jakarta, kemana-mana aja pelayanan, itu nyita waktu. Tapi berjuang betul-betul serius di hadapan Tuhan, gumulkan, minta kepada Tuhan. Tuhan berikan kepada saya waktu untuk hati, waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan. Dan sejak tahun 2000, teman-temanku, saya jadi badan pengurus Perkantas Jakarta. BPC Perkantas Jakarta tahun 2000 sampai kemudian 2016 kemarin saya menyerahkan diri menjadi full time. Saya masih sempat datang ke kampus. Saya masih sempat pimpin kelompok kecil, termasuk ketika saya menjadi direktur. Saya mengatakan ini bukan kehebatan saya, enggak. Tapi betul-betul mau doa di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan aku waktu. Apa yang masih bisa sempat kulakukan? Mudah-mudahan ini sharing ini bisa sedikit nolong. Betul yang kata Bung Yanto bahwa ya jelas kuncinya maukah kita betul-betul punya hati dan memohon di hadapan Tuhan, dan tentu kita perjuangkan. Seperti kata Rasul Paulus, yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan sekuat tenaga. Kiranya sharing yang ini bisa sedikit membuka apa namanya ya, menjadi pengalaman yang bisa kita pikir terlalu menjawab. Makasih. Ya, Kak Niko masih ada yang mau bertanya, ada yang angkat tangan, Kak Ricky Rumboi Rusi, silakan. Oke Kak, terima kasih sudah mendengarkan suara saya. Terima kasih Kak Yona sebelumnya. Izin semua, saya lama tidak bergabung, baru bergabung kembali. Terima kasih banyak untuk para pengurus untuk info TA-nya. Izin Kak Niko mau tanya sedikit terkait beberapa hal. Mungkin saya punya pandangan yang sedikit berbeda. Pertama mungkin apa yang di-sharingan tadi sangat ideal ya. Jadi pekerjaan yang baik, kemudian bisa menjalankan semuanya secara balance ya, dan seterusnya. Tapi saya mencoba menjadi lebih realistis. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa menyadari porsi kita, gitu ya? Kapan kita tahu batasan dan limit kita bahwa oke, ini perlu diambil, ini tidak perlu diambil, karena pengalaman dari melihat beberapa senior ya bukan senior di ini ya, tapi ada yang ingin menggapai semua ya gitu ya, tapi kan dalam hidup ini kita nggak bisa menggapai semua tentunya. Tapi kemudian kesulitan dalam membagi waktu gitu. Jadi ada esensi-esensi dalam kehidupannya yang malah cenderung malah tidak menjadi contoh bagi kami. Itu satu. Dan hal ini saya pikir penting begitu ya, supaya kita tidak membangun error of judgment dalam membangun suatu pandangan untuk menghakimi orang, oh dia tidak melayani, dia tidak terlibat di sini dan seterusnya ya. Itu akan sangat berbahaya gitu ya. Dan secara jujur tadi saya suka ya bahwa kalau kemudian orang-orang yang profesional dianggap tidak melayani, saya pikir itu orang-orang profesional akan tersinggung sekali ya. Justru pandangan yang tadi sangat baik adalah bahwa di dalam dunia profesionalitas Tuhan tetap bisa menjadi center gitu ya Kak. Mungkin itu yang perlu saya tanyakan Kak, karena terkadang kami yang muda-muda ini punya ambisi dan ego yang cukup besar, ingin kelihatan sukses dan hebat di semua bidang. Ekspektasi terlalu tinggi, begitu kena gagal sedikit, kurang bisa menghadapi kenyataan dan jadi sangat rentan. Mungkin perlu saran-saran yang lebih real. Terima kasih Kak. Saya kembalikan lagi pada MC-nya. Saya baca satu buku Crazy Busy, karangan Kevin DeYoung. Dan menarik di sana, saya pikir, wah ini akan ada satu gimana mengatasi kesibukan yang luar biasa. Tapi akhir buku itu mungkin nggak menggembirakan bagi banyak orang. Akhir buku itu apa kuncinya? Devosi. Mengambil waktu di hadapan Tuhan untuk kemudian ketika duduk secara jujur di hadapan Tuhan, itu akan memangkas, karena Kevin DeYoung mengatakan zaman sekarang ini dia menyebut ada yang namanya ledakan kesempatan
Lalu kemudian ledakan kesempatan itu, kita pikir semua kesempatan itu, apalagi kalau kita kutip ini ya, Efesus 5 ayat 17. Pergunakanlah waktu. Lalu kemudian orang berkhotbah. Waktu di situ adalah kairos. Kesempatan, semua kesempatan pergunakan, belilah. Kalau memang bahasa di situ, rebutlah semua kesempatan. Tapi kita harus melihat, benarkah kesempatan itu semua untuk kita? Lalu kita harus lanjutkan sebenarnya, dan usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Itu ayat 17-nya. Usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Ini nggak semua kesempatan yang terbuka itu adalah kesempatan yang Tuhan ingin kamu ambil. Dan mana kesempatan yang bagi kamu, ya memang bagi saya itu adalah pergumulan pribadi di hadapan Tuhan. Dan saya setuju dengan Bung Riki bahwa sekali lagi saya tadi tidak mengatakan, tidak mau memisahkan, kemudian membuat satu judgment bahwa orang-orang yang hidupnya dalam tanda kutip habis di pekerjaannya adalah orang-orang yang tidak menggumulkannya, tidak dalam pelayanan, tidak mempersembahkan untuk Tuhan. No. Tapi saya arahkan kita semua untuk betul-betul secara jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita berkata, pekerjaan saya adalah untuk Tuhan, maka kita harus jujur, betulkah semua yang saya ambil ini dalam kerinduan untuk menjadi berkat, dalam kerinduan untuk Tuhan? Nah, ini itu bagi saya. Jika betul-betul ada orang-orang yang dipanggil secara khusus, umpamanya betul-betul hidupnya habis untuk satu misi itu, dan dia nggak sempat datang ke PA Perkantas, katakanlah seperti itu, dia nggak sempat datang, panggilan dia di hadapan Tuhan. Nah, yang penting kan saya nggak bisa menilai Bung Riki, apakah Bung Riki sedang kita hanya mengatakan, ayo secara jujur selidiki aku ya Tuhan, apakah kesempatan yang saya sebut kesempatan ini hanya Bung Riki yang bisa jawab. Hanya saya yang bisa jawab. Ini panggilan saya atau bukan. Kira-kira seperti itu. Jadi saya memang tidak masuk kepada penghakiman, tetapi kembali pada buku Kevin DeYoung, beberapa ini lain juga mengatakan pada akhirnya kita harus secara jujur untuk bertanya, ini kesempatan mana sih untuk saya, dan kesempatan yang mana yang sebenarnya bukan untuk saya. Bagaimana praktisnya? Yaitu kepekaan rohani. Nggak bisa diperumum, dan kita nggak bisa menyalahkan juga ketika umpamanya nanti Bung Riki katakanlah ya, nanti katakan sebagian besar hidupnya di sana, kita nggak bisa salahkan. Ngerti nggak maksudnya? Itu adalah pergumulan dan panggilan dia di hadapan itu. Kiranya itu kemudian bisa secara jujur. Saya nggak tahu. Saya agak dengan bisa lebih bebas karena saya nggak tahu apa namanya istilahnya profesi teman-teman. Ada yang sekarang jadi apa gitu, guru, ya mungkin juga ada akan habis sebagian waktunya di sana. Mudah-mudahan bisa menolong dan membantu. Terima kasih, Kang. Baik. Bahkan mungkin maafkan saya. Bahkan untuk satu periode dalam hidup kita, jangan terlalu salah, ya. Jangan terlalu salah, merasa bersalah ketika ada satu waktu tertentu saya mau mengumpulkan uang untuk satu intensi tertentu. Itu ininya saya pada waktu itu untuk di situ terus. Ketika saya
Nih, ketika saya lulus di FMIPA UI, ada banyak sebenarnya panggilan-panggilan yang nyatanya tampaknya lebih rohani. Tapi pada dalam periode itu, ya, saya merenungkan, saya ada satu tuntutan orang tua saya, kemudian ada adik-adik saya, dan dalam periode itu betul-betul saya bekerja untuk mengumpulkan uang. Tidak salah. Ada periode-periode dalam hidup kita yang kemudian kita harus lihat bahwa bagi saya lagi fokus untuk ini. Kemudian dalam periode tertentu kita kemudian memikirkan, oh saya lagi fokus untuk ini. Jadi siapa yang bisa Nah itu bagian terpenting di situ sebenarnya. Kiranya dapat menolong. Jadi jangan alumni-alumni merasa terintimidasi ketika suatu saat gue lagi mengumpulkan uang nih, tapi jangan, hati-hati, itu dia. Ada godaan untuk kemudian merohanikan, itu ya yang saya katakan tadi, merohanikan hal-hal yang pada akhirnya sebenarnya udah keinginan saya. Kira-kira seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, baik, mungkin kita akan mengakhiri sesi tanya jawab karena waktu. Terima kasih kepada Kak Niko atas sharing firman Tuhan. Kita boleh dibukakan bagaimana kita mengenali stres dan bagaimana kita dalam manajemen stres, karena setiap kita pasti mengalami yang namanya stres, terutama dalam pekerjaan. Tuhan kiranya memberkati Kak Niko dalam keluarga, pelayanan, dan juga dalam pekerjaan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai respon kita akan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberi persembahan, dan nomor rekening untuk persembahan akan tertera di layar. Mari kita nyanyi pujian Jangan Lelah. Menjadi siap dibangun di atas dasar
Ya, sekali lagi rekan-rekan, untuk transfer persembahan dapat kita lihat di nomor rekening yang tertera di ruang chat room. Baik, rekan-rekan, kita akan masuk ke dalam ruang informasi yang akan disampaikan oleh pengurus. Kepada pengurus, saya persilahkan untuk mengambil alih. Ya, kita akan masuk dalam ruang informasi. Saya persilakan kepada pengurus untuk menyampaikan warta alumni. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yona. Selamat malam untuk kita semua. Saya Dorcas akan menyampaikan warta untuk PB yang kita laksanakan hari ini tanggal 21 Agustus. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang sudah diberikan oleh Bang Niko dari staf Perkantas Jakarta yang pada malam hari ini sebagai pembicara di PB kita, dan juga pemimpin pujian pada malam hari ini adalah Kak Yona Bangalino. Terima kasih Kak, Bang, untuk pelayanannya. Sama. Selanjutnya untuk teman-teman, mungkin boleh di-screenshot untuk persembahan ibadah pada malam hari ini dapat dikirimkan ke rekening BRI Pak Perkantas Timika dengan nomor yang tertera di layar. Kemudian nanti bila sudah memberikan, bisa memberikan konfirmasi ke Septi, salah seorang pengurus, di nomor yang sudah tertera. Untuk informasi PB pada hari ini, yang pertama adalah akan diadakan Student Fellowship pada tanggal 8 Oktober tahun 2022 yang merupakan kolaborasi antara pelayanan mahasiswa dan siswa. Jadi kalau misalnya ada kakak, abang, alumni yang mau ikut melayani siswa dan mahasiswa, boleh mengontak pengurus PAK. Kemudian juga untuk informasi ulang tahun, rekan-rekan alumni yang berulang tahun pada bulan Agustus ada Kumana di tanggal 5, kemudian Kak Maslan di tanggal 15, dan juga Agus di tanggal 23. Selamat berulang tahun untuk teman-teman yang merayakan ulang tahun di bulan ini. Kemudian, ya mungkin di ruang room kita saat ini, di Zoom kita, apakah ada rekan-rekan alumni yang baru pertama kali hadir? Boleh mungkin perkenalan sedikit? Adakah? Saya hadir. Oh, kalau Kak Heri kayaknya sudah semua kenal ya, Kak? Apa ada yang baru pertama kali hadir? Saya ada melihat di sini Bang Agus Napitu, Bang Guspit ya. Boleh kenalkan diri sebentar, Bang? Halo? Halo, shalom. Shalom, Bang. Oke. Ya. Perkenalkan, aku Agus Napitu dari alumni Teknik UI 2003. Saat ini berdomisili di Tembagapura. Terima kasih juga untuk Dorcas atas undangannya. Oke, baik. Terima kasih Bang Guspit ya Bang, panggilannya ya. Dulu di mahasiswa sudah kenal dengan Abang ini dan panggilannya Bang Guspit. Oke, terima kasih Bang sudah bergabung di PB kita hari ini. Kemudian warta berikutnya. Oke, bulan depan kita masih akan mengadakan PB. Berharap teman-teman alumni bisa hadir bersama-sama juga di PB tanggal 18 September tahun 2022 dengan tema konflik diri sendiri dan orang lain. Berharap kita semua bisa ikut bergabung menikmati PB juga di bulan depan. Kemudian kita akan masuk dalam pokok doa. Pokok doanya ada 8 pokok doa, sudah dibagi sesuai dengan bulan kelahiran dari kakak abang alumni. Untuk kakak abang alumni yang lahir di bulan Januari sampai Maret, silakan berdoa dan membaca dan kemudian nanti berdoa untuk pokok doa nomor 1 dan 2. Kemudian untuk kakak abang alumni yang lahir di bulan April sampai Juni, berdoa untuk poin nomor 3 dan 4. Kemudian yang lahir di bulan Juli sampai September, berdoa untuk poin nomor 5 dan 6.
Dan yang terakhir, rekan-rekan yang lahir di bulan Oktober sampai Desember boleh berdoa untuk poin nomor 7 dan nomor 8. Mungkin saya berikan waktu 30 detik untuk membaca bagiannya masing-masing. Baik, mari kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena di sore malam hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, untuk boleh menikmati ibadah bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pelayanan yang sudah dilakukan oleh Bang Niko, dan juga oleh Kak Yona. Kami menyerahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam setiap pekerjaan dan pelayanan mereka ke depan, Tuhan yang boleh terus membimbing dan menyertai mereka. Biar mereka boleh terus menjadi saluran berkat-Mu, boleh melayani orang-orang di sekitar mereka. Kami juga Tuhan lupa mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang sudah maupun yang akan kami kirimkan. Kiranya Tuhan boleh memberkatinya untuk boleh menjadi perluasan kerajaan-Mu lewat pelayanan perkantas alumni yang boleh dikerjakan di Kota Timika ini. Ya Bapak, dalam kerajaan surga, kami juga mau bersepakat mendoakan beberapa pokok doa kami. Kami meyakini bahwa Tuhan yang akan mendengar setiap seruan kami. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan pokok doa, bagian pokok doa yang sudah dibagikan tadi. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap seruan doa kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Mendengar, Allah yang Maha memperhatikan setiap Tuhan kami. Kami mau persembahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, baik itu kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, kota kami, negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kira-kiranya Tuhan yang terus nantiasa memimpin, menyertai. Dan jadikanlah kami terus, Tuhan, anak-anak-Mu menjadi pribadi yang terus bergantung pada Engkau dalam setiap keseharian kami, dalam setiap pekerjaan pelayanan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, kakak abang alumni, kita akan masuk dalam sharing di ruangan. Nanti akan dibagi oleh rekan saya, Andrew. Tapi mungkin sebelumnya kita mau foto bersama ya, Andrew? Ya, benar, Jadi, kita mau foto dulu. Ya, oke. Teman-teman boleh mengaktifkan videonya. Silakan, Andrew. Oke, mari kita buka kamera. Ada Bang Agus tadi belum buka kamera juga. Kemudian ada kayak itu sama Mbak Deb. Boleh juga kameranya biar teman-teman yang lain boleh melihat juga. Bang Riki, mentang-mentang tadi sudah open cam tapi tidak mau open cam lagi. Ayo. Oke, sudah. Sorry, Kalau sudah, mari masih kita senyum. setengah sadar. Oke, siap. Baik. 1, 2, 3. Ganti gaya. Mungkin boleh tangannya muncul sedikit gitu toh. Oke, 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, thank you kakak-kakak. Ya, jadi mungkin saya akan langsung lanjut. Kita akan masuk dalam grup sharing. Jadi apa yang kita dapat tadi boleh kita sharing dan nanti akan ketemu sama pengurus dan nanti ketemu sama saya, ketemu Kak Yafet dan juga ketemu sama Kak Trisna. Jadi nanti kalau misalnya ada pilihan yang muncul dalam HP kakak dan abang-abang boleh langsung di yes saja seperti itu. Dan kalau misalnya Pak Niko sudah mau izin boleh dipersilakan, kalau misalnya mau gabung juga dalam grup sharing boleh juga seperti itu.
Terima kasih banyak Pak Niko buat pelayanannya hari ini, sangat luar biasa dan memberkati. Saya boleh izin ya, masih Ya. ada hal yang harus disiapkan. Terima Sampai kasih jumpa Kak. kembali. Terima Tuhan kasih berkati. Pak Niko. Boleh, Kak. Ya berharap bisa jumpa kembali. Oke, terima kasih Terima semuanya. Terima kasih, Kak. Pak Niko. Kak, sampai ketemu. Oke, mari kita gabung ya dalam grup. Seperti itu. Sampai jumpa di rumah kakak. Halo, selamat sore dan bukan selamat sore sih. Kalau sore waktu Jakarta. Santai. Malam. Masih kebayang-bayang Bang Niko tadi jadi. Oh, ternyata kita ketemu sama yang tertua-tertua ini. Ada Bang Heri sama Bang Yanto. Spesial guest. Selamat malam, Bang. Gimana Bang Heri, sehat kah kabar? Ada Kak Ardi juga sama Mbak Dep. Halo. Kenapa ketemu kalian? Lagi Kalimantan. Sehat-sehat Bang Yanto. Luar biasa. Oke ya. Hanya perkantas di Kalimantan nggak ada, jadi aktif di perkantas Timika saja dengan ini di Surabaya. Siapa Bang Heri kah? Ya, di Tarakan tidak ada Heri. belum. Ada banyak alumni tapi sibuk semua, susah dikumpulin. Sepertinya Anda terlalu banyak sih. Kemarin Bang di sini sama. Tantangannya sama berarti. Tinggal cari orang kunci lagi saja toh. Kalau ada yang mau pasti bisa itu. Iya. Jadi. Itu lagi. Oke, baik. Berarti kita masuk di sharing ya. Mungkin kalau ada kakak abang yang pengen sharing boleh, atau misalnya pengen menyatakan apa yang tadi disampaikan boleh. Jadi mungkin saya silakan dulu dari dari yang paling ganteng. Ada Kak Ardi, silakan Kak Ardi, boleh sharing apa? Semuanya Seharusnya yang lebih tua dulu Kak. Tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Mau sharing apa nih Kak? Sharingnya apa yang didapat gitu. Kalau misalnya aman-aman aja juga enggak apa-apa gitu. Silakan. Siap. Ya, terima kasih. Ya, sangat bersyukur ya untuk kebenaran firman Tuhan tentang stres ya. Beberapa hal yang saya pelajari secara khusus di Tegur juga secara pribadi, secara khusus dalam hal apa ya? Tadi Kak Niko mengatakan bahwa spiritual itu tidak hanya kelihatan di gereja maupun di perkantas, tapi itu seharusnya juga di pekerjaan. Nah, ini yang sering kali saya lupakan, atau bahkan juga saya baru tahu ya, memang kalau seharusnya di dunia pekerjaan juga itu seharusnya kita anggap sebagai spiritual juga, bukan hanya sebagai rutinitas untuk pekerjaan. Nah, terus yang kemudian tentang mengelola manajemen stres ya. Kalau saya pribadi lebih kebanyakan stres itu lebih ke eksternal ya, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Jadi yang saya alami, kemudian kalau internal sendiri mungkin ekspektasi ya, sama seperti dengan Kak Riki tadi, bahwa ketika ada ekspektasi yang tidak tercapai, nah, maka membuat stres. Ya, mungkin itu saja dulu Kak, nanti ditambahkan lagi kalau ada.
Itu memang sering gitu ya, kita yang angkatan-angkatan yang agak-agak tahun-tahun kemarin yang kita hadapi, sering kita berekspektasi tinggi dan itu yang sering membuat kita tertekan gitu. Saya juga sama merasakan sih sama kayak kakak kayak gitu sih. Oke, mungkin terima kasih Kak Ardi sudah sharing. Mungkin kita serahkan. Suaranya Kak Andrew kecil, Pak. Kecil kah? Kecil sekali. Iya. Coba. Kalau begini, lebih kecil lagi ya. Halo, tes. Oke, baik, Kak. Oke. Sekarang selanjutnya silakan Kak Yanto sharing apa yang didapat. Jangan tidur. Kak Yanto, tolong. Sudah speaker semuanya, mic sudah nyala itu, tinggal bicara aja. Sudah tadi aku. Saya belum dengar pokok doanya. Tadi kan sudah di pertanyaannya itu. Ya, memang ini ya. Saya enggak tahu ya, saya kadang-kala enggak ya mungkin stres yang paling berat dulu tuh waktu dia kasih tinggal almarhum sih buat saya. Kalau perjalanan hidup enggak tahu ya, mungkin karena saya sanguin ya. Sehingga enggak terlalu merasakan tekanan yang begitu kuat sih di dalam perasaan, walaupun sebenarnya kalau dilihat itu berat sih. Tapi atau mungkin karena saya orang yang mudah melupakan ya. Sehingga kalau dibilang, dan mungkin juga ya, saya orang yang sifatnya kalau sudah ditekan terlalu kuat di situ saya akan tinggalin. Kalau sudah ini ya, sudah saya tinggalin untuk menghindari konflik ya. Ya memang yang perlu saya dapatkan di tadi itu yang memang betul-betul harus kenali di dalam pilihan kita gitu. Ketika kita berada di satu tempat itu, apakah memang tempat itu sudah menjadi panggilan kita atau bukan? Karena kebanyakan saya melihat orang itu selalu berada pada dua, dia punya yang di situ berkat juga di situ sih. Kalau yang saya melihat dalam perjalanan ya, melihat orang-orang yang bekerja gitu. Nah, ketika ekspektasinya tidak seperti yang dia harapkan di tempat itu, dia bekerja tidak menjadi berkat di situ. Terus dia mau tinggalkan tempat itu, belum ada jaminan di luar sana gitu. Akhirnya ya asal kerja gitu. Nah, titik tolak dari pembicaraan tadi itu adalah kenali panggilan kita di mana kita berada ya. Itu yang saya dapatkan sekali. Tempat itu apakah memang panggilan Tuhan untuk kita? Oke, makasih. Kalau dilihat pengalamannya Andrew dengan Mbak Ferry ya memang kayaknya dipanggil di situ. Bisa dimasukkan ke sana itu. Siap. Berarti kalau dari Kayanto untuk panggilan. Contoh ya Harry ya, kalau Harry ya bukan aku bela-belain dia, tapi melihat, kalau saya melihat ini kacamata penilaian saya sendiri pada Bung Harry ya.
Heri itu di tempat kerjanya di mana-mana, dipindahkan dimanapun, dia happy dan dia menjadi berkat di daerah itu kan.